Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Henry Halawing dengan NIM 105421104818. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus haid. Jadi kita mulai dari hormonnya. Di sini ada hormon FSH dan LH. Jadi kedua hormon ini bekerja pada sel yang berbeda. LH itu bekerja pada sel PK yang nanti mengubah kolesterol menjadi androgen. Sedangkan FSH nanti akan mengkonversi hasil dari LH ini yaitu androgen menjadi estrogen. Jadi FSH dan LH ini sangat berperan penting dalam penghasilan estrogen. Nah, kita lihat di sini pada fase folikuler ini estrogen akan naik lama-kelamaan naik dan naik terus. Seperti yang kita lihat di sini ada folikuler primordial, primer dan sekunder. Nah, di sini kita lihat semakin lama semakin berkembang dan juga atriumnya semakin membesar. Nah, kita lihat di sini atriumnya di dalamnya ini seperti yang kita ketahui bahwa dalamnya atrium ini yaitu hormon estrogen. Jadi semakin berkembang folikel ini dan atriumnya maka semakin meningkat juga estrogennya. Estrogen juga akan memberikan feedback negatif pada hipotalamus yang akan mengakibatkan menghambat GnRH yang nantinya akan menyebabkan FSH dan LH seharusnya turun. Namun di sini hanya FSH-nya saja yang turun, sedangkan LH-nya tidak turun. Nah, pertanyaan kenapa LH-nya tidak turun? Karena estrogen saja tidak cukup untuk menghambat LH-nya. Jadi sebenarnya di sini baru bisa LH-nya turun apabila dia kena dengan progesteron. Namun di sini pada fase folikular belum ada namanya progesteron, belum terbentuk dan masih sedikit. Jadi tidak ada yang menghambat LH-nya untuk turun. Nah, di sini pertanyaannya kenapa harus dihambat FSH-nya supaya terjadi atresia pada folikelnya supaya nanti terjadi atresia pada folikel-folikel yang sedang berkembang. Nah, kecuali satu folikel yang nantinya terjadi ovulasi terhadapnya. Nah, makanya itu pada satu siklus menstruasi hanya satu folikel yang matang yang menghasilkan oosit satu. Nah, selanjutnya fase ovulasi. Jadi fase ovulasi ini ditandai dengan lonjakan FSH dan LH. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Yaitu karena pada akhir dari fase folikular itu terjadi peningkatan estrogen yang meningkat sehingga menyebabkan estrogen memberikan feedback positif pada hipofisis anterior yang menyebabkan FSH dan LH-nya ini naik seperti ini lonjakannya. Nah, apa yang terjadi setelah lonjakan ini adalah salah satunya itu ada karena terjadinya berhentinya sintesis dari estrogen. Jadi estrogennya itu terhenti sehingga setelah terjadi lonjakan ini estrogen akan turun seperti ini. Nah, dan juga terjadinya juga dari folikuler primer berubah menjadi sekunder, dan pada fase ovulasi nanti akan terbentuk prostaglandin. Nah, prostaglandin ini nanti akan membantu proses ovulasi. Nah, dan juga setelah lonjakan ini juga akan terjadi yang namanya perubahan dari bentuk folikuler berubah menjadi corpus luteum. Nah, apabila corpus luteum tidak dibuahi dan terjadi degenerasi pada corpus luteum, nah akan mengakibatkan apabila perubahan dari folikuler menjadi corpus luteum, maka akan merangsang terbentuknya hormon progesteron dan estrogen meningkat sehingga LH dan FSH itu menurun. Nah, kenapa
FSH-nya dan LH-nya menurun karena dihambat oleh hormon progesteron dan estrogen yang meningkat. Kenapa dihambat? Supaya tidak terjadi pembentukan folikel-folikel yang baru yang nanti terjadi ovulasi. Jadi itu gunanya LH dan FSH dihambat oleh progesteron. Nah, apabila korpus luteum ini tidak dibuahi, maka akan terjadi proses degenerasi. Nah, degenerasi ini lama-kelamaan akan menghilang. Nah, setelah menghilang akan mempengaruhi hormon progesteron untuk turun dan estrogen turun juga, sehingga menyebabkan hormon FSH dan LH kembali naik dan terjadi proses siklik yang terus berulang. Jadi itu tadi penjelasannya. Kita lanjut lagi ke fase haidnya. Kita mulai dari degenerasi. Setelah terjadi degenerasi yang menyebabkan progesteron turun, akan menyebabkan dinding endotelium meluruh, meluruh. Nah, setelah itu dinding endoteliumnya meluruh, akan terjadi proses pembentukan kembali atau sintesis. Di situ namanya fase proliferase, atau bisa juga kita katakan fase pembentukan kembali. Nah, setelah itu fase proliferase ini sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen yang meningkat, yang tadi dipengaruhi juga oleh LH dan FSH untuk hasilkan estrogen. Semakin tinggi estrogennya, maka semakin baik pula pembentukannya kembali atau perbaikannya. Setelah itu akan terjadi fase sekretorik. Nah, fase sekretorik ini yang paling berpengaruh adalah hormon progesteron. Nah, di situ nanti hormon progesteronnya akan membentuk pembuluh-pembuluh darah dan akan makin mematangkannya. Nah, setelah itu akan terjadilah kembali fase haid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.